Jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas terkait tentang tipe soal yang sering muncul terkait tentang pembahasan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar terkait tentang kaidah pencacahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi, baik dari cara cepat maupun sesuai konsep yang telah dipelajari. Nah, sekarang kita akan belajar terkait tentang tipe soal yang sering muncul. Kenapa sih harus ngebahas terkait tentang tipe soal yang sering muncul? Karena biasanya kalian akan cepat lebih memahami dengan mengenal dengan soal-soal yang sering muncul. Jadi kita akan belajar terkait tentang soal-soal yang sering muncul di kelas ujian. Nah, sebelum kita membahas terkait tentang tipe soal yang sering muncul, ada baiknya kalian siapkan buku catatan kalian dan kalian bisa memperhatikan video ini sambil menulis dan mencatat. Yang pertama, syarat bilangan. Dan untuk syarat bilangan terkait tentang soal-soal yang kita pelajari kali ini, dia ada dua syarat. Nah, syarat pertama adalah boleh berulang. Apa sih boleh berulang itu? Jadi, boleh berulang itu adalah syarat yang mana nanti akan kalian temui di tipe-tipe soal terkait tentang bilangan yang muncul di kaidah pencacahan perkalian. Contoh soal pertama. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka yang boleh berulang. Banyak bilangan yang dapat disusun adalah. Oke, dari soal seperti ini dapat kita ketahui beberapa hal yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, ada angka-angka yang ada di sana. Dan untuk angka-angka yang ada di sana, ingat tidak perlu kalian bayangkan angka tersebut 1 sampai 7 berurutan atau tidak, angkanya besar atau kecil. Yang perlu kalian ingat adalah hanya berapa banyak angka yang ada di sana. Ingat, berapa banyak angka yang ada di sana. Dan di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ini berurutan. Apakah nanti soal-soal akan ketemu bilangan yang berurutan? Belum tentu. Yang ini kebetulan aja angka yang berurutan. Jadi yang perlu kalian ingat adalah, ingat hanya kita ketahui kata kunci adalah berapa banyak angka di sana. Mau dia berurutan atau tidak, kita tidak peduli dengan itu. Kita hanya pedulikan angkanya ada berapa. Selanjutnya, kita akan mengerjakan menggunakan metode seperti ini. Diketahui N itu apa? Banyak angka. N adalah banyak angka. Banyak angkanya sama dengan 7. Dapatnya dari mana? Dapat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti berapa banyak angka yang ada di sana? Ada 7 angka. Ingat ya. Jadi yang perlu kita bayangkan hanya berapa banyak angka yang ada di sana. Bukan angkanya apa aja, tapi yang perlu kalian ingat kuncinya adalah berapa banyak angka yang ada di sana. Syarat kedua, boleh berulang atau boleh berulang itu kita tuliskan dengan sama. Yang ketiga syaratnya adalah ratusan. Ratusan dapat dari mana? Dapat dari 3 angka. 3 angka identik dengan angka ratusan. Kalau 4 angka ribuan, kalau 2 angka puluhan, kalau 1 angka satuan. Jadi kita mengetahui ada 3 syarat. Yang pertama bilangannya ada 7, yang kedua sama, yang ketiga ratusan. Ketiga syarat ini dapat kita kelompokkan dalam tabel seperti ini. Kita buat 3 tabel. Kenapa 3 tabel? Karena ada ratusan. Ratusan terdiri dari berapa angka? 3 angka. Angka pertama, angka kedua, angka ketiga. Selanjutnya, sama. Karena kalimatnya sama atau boleh berulang, maka cara mengerjakannya semua angka dikali. Angka yang mana? Angka yang ini. Sehingga kita mengerjakannya dengan cara 7 dikali 7 dikali 7. Berarti kalau kalian menemukan soal seperti ini, angkanya lalu dia boleh berulang dan ada berapa? Ada 3 angka, maka tinggal dikali sehingga angka tersebut
7 dikali 7 dikali 7. Dapatnya 343 buah. Sehingga dapat kita jawab pertanyaannya, berapa banyak bilangan yang dapat disusun? Banyak bilangan yang dapat disusun adalah 343 buah. Oke, paham sampai sini? Mudah bukan? Itu adalah contoh soal pertama. Cara mengerjakannya, kalau bilangannya sama, boleh berulang, dan dia terdiri dari berapa angka, maka tinggal dikali semua angkanya. Angka yang mana? Angka yang ini. Oke. Selanjutnya, contoh soal kedua. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau yang tadi itu angkanya berurutan, yang di sini angkanya sedikit ada perbedaan. Bedanya apa? Ada muncul angka 0. Nah, di sini ada muncul angka 0. Berarti dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka yang boleh berulang. Banyak bilangan yang dapat disusun adalah, diketahui n-nya adalah 7. Dapat 7 dari mana? Sama seperti tadi, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa angka di sana? Ada 7 angka. Syarat kedua, boleh berulang, yaitu sama. Syarat ketiga, ratusan. Nah, karena ratusan, maka angka 0 kita buang. Kenapa dibuang? Karena untuk angka ratusan, itu penggunaan angka 0 tidak terpakai. Contoh, misal kalian tulis angka 0, 1, 2. Cara bacanya bagaimana? 12, bukan? Kalau ada 0, 15, berarti bacanya 15. Karena untuk angka ratusan selalu dimulai dari angka 1, sehingga untuk angka 0 tidak terpakai, sehingga kita buang. Maka untuk nilai ratusan, n yaitu 7 tadi dikurangin 1, dapatnya 6. Kenapa dikurang 1? Karena kita membuang angka 0, sehingga tabelnya menjadi seperti ini. 6 kali 7 kali 7. Bedanya di mana? Kuncinya di ratusan. Oke, kelihatan bedanya dari contoh soal 1 dan contoh 2? Contoh soal pertama, angkanya dari angka 1, maka kali semuanya. Sedangkan contoh soal kedua, ada angka 0. Maka kalau kalian menemukan soal yang ada angka 0 di sana, dan dia mencari angka ratusan, puluhan, satuan, ratusan, puluhan, ribuan, atau apapun itu, maka bilangan di depannya itu menjadi kata kunci. Jadi kuncinya di angka yang di depan. Dapat 6 dari mana? Karena kita membuang angka 0. Sisanya diapakan? Dikali. Sehingga banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka yang boleh berulang adalah 6 kali 7 dikali 7, dapatnya 294 buah. Oke, paham sampai sini terkait tentang contoh soal 1 dan contoh soal 2? Sedikit berbeda bukan? Tapi cara pengerjaannya sama. Ingat, ketika angka tersebut boleh berulang, tinggal dikali semua angkanya. Tapi ingat, ketika ada angka ratusan, lihat kata kuncinya, ada angka 0 atau tidak. Kalau tidak ada angka 0, maka semua dikali. Kalau ada angka 0, maka angka 0-nya dibuang. Selanjutnya, contoh soal ketiga. Nah, di sini ada perbedaan. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun suatu bilangan genap yang terdiri dari 3 angka yang boleh berulang. Banyak bilangan yang dapat disusun adalah, nambah lagi nih syaratnya. Kalau tadi syaratnya cuma bilangan boleh berulang dan ratusan, sekarang nambah ada bilangan genap. Nah, untuk bilangan sama seperti tadi, yaitu 7, yaitu dapatnya dari 0 sampai 6. Boleh berulang, maka sama syaratnya. Syarat ketiga ratusan, karena ratusan maka 0-nya kita buang. Nah, syarat yang terakhir nih, genap. Karena angka genap, maka genap atau ganjil ya, apapun bilangannya, mau dia genap, mau dia ganjil, mau dia prima. Kalau ada syarat bilangan genap, disusun bilangan genap, maka kuncinya ada di tabel terakhir di satuannya.
Nah, untuk satuan hanya diambil nilai genap, yaitu 0, 2, 4, dan 6. Sehingga untuk nilai ratusan kita buang angka 0, untuk nilai satuan kita pilih hanya angka genap. Kalau dia genap, kalau dia ganjil, maka kita tinggal pilih angka ganjil 1, 3, dan 5. Nah, untuk angka genap, maka ratusannya 6, puluhannya 7, dapat dari total, satuannya 4, dapat dari bilangan genap. Maka setelah ini kita kali 6 kali 7 dikali 4, dapatnya 168 buah. Nah, jadi kalau dia ratusan, kata kuncinya bilangan di depan, ratusan, ribuan, puluhan, puluh ribuan, ratus ribuan, angka di depan ini menjadi kata kunci. Tapi kalau dia genap, ganjil, prima, bilangan cacah, atau apapun itu syaratnya, itu kuncinya di tabel belakang atau angka yang paling ujung. Oke, ini adalah contoh soal jika syaratnya boleh berulang. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya kita masuk ke tidak boleh berulang. Nah, di sini ada perbedaan nih. Kalau tadi boleh berulang, yang ini tidak boleh berulang. Syarat bilangan tidak boleh berulang. Apa bedanya? Kita akan lihat contoh soal keempat. Dari angka-angka 1 sampai 7 akan disusun suatu bilangan ratusan. Ratusan dengan angka tidak boleh berulang. Banyak bilangan yang dapat disusun adalah. Nah, syaratnya N-nya adalah 7, dapat 7 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Syarat kedua, tidak boleh sama. Maka, kalau ada kalimat tidak boleh sama, maka angka ratusan menjadi seperti ini. Angka ratusannya, sorry ya, ini typo nih, harusnya angka ratusannya adalah N, N-nya adalah 7, maka di sini harusnya 7. Angka puluhannya adalah 7 dikurang 1, 7 dikurang 1, maka 6. Angka satuannya 7 dikurang 2, 5. Jadi 7 dikurang 6 dikurang 5. Sehingga 7 dikali 6 dikali 5. 7 kali 6 kali 5 dapatnya 210. Maka jadi banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka tidak boleh berulang adalah 7 kali 6 kali 5. Dapatnya 210. Nanti ibu perbaiki ya tabelnya, ini ibu typo nih, harusnya bukan 6 kali 7 kali 4. Selanjutnya, nah ini yang ibu perbaikin. Ketindih ya berarti ya. Wah, ini jadi 7 kali 6 kali 5, yaitu 7 nya dapat dari sini, 6 nya dari 7 kurang 1, 5 nya dapat 7 kurang 2. Kenapa dikurang? Karena tidak boleh sama kalimatnya. Pokoknya kalau dia tidak boleh sama, maka ada yang dikurang. Jadi tabel-tabel ini harus dikurang. Kurang 1, kurang 2. Kenapa dikurang 1? Karena satu angka sudah dipakai. Kenapa dikurang 2? Karena 2 angka sudah dipakai. Sehingga 7 kali 6 kali 5 dapatnya 210 buah. Oke, ini adalah contoh keempat. Ingat kata kuncinya, kalau tidak boleh sama, maka proses angkanya dikurang. Terakhir, contoh soal kelima. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun bilangan ratusan yang lebih dari 300 dengan angka tidak boleh berulang. Banyak bilangan yang dapat disusun adalah, oke, N-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N-nya berapa? Belum tahu, karena ada syaratnya. Yang kedua tidak boleh sama, yang ketiga lebih dari 300. Oke. Jadi, ini ada nambah nih. Kalau ada kalimat lebih dari 300, maka untuk syarat angka ratusan itu ada kata kuncinya. Kata kuncinya lebih dari 300. Berarti karena lebih dari 300, anggotanya adalah 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 dapat dari mana? Dari sini. Kenapa dimulai dari angka 3? Karena lebih dari 300. Coba, kalau 301 udah lebih gak dari 300? Lebih dong. Maka untuk angka ratusan selalu dimulai dari angka lebihnya. Lebih dari 300 maka dimulai dari angka 3. Kalau kurang dari 300
maka 3-nya tidak boleh dipakai. Oke, lebih dari 300 berarti kita mulai dari angka 3, 4, 5, 6. Berapa nilainya? Maka ada berapa angka? Ada 4 angka. Untuk angka puluhan, maka n dikurang 1. N dikurang 1 berarti n-nya 7. Dapat dari mana 7? Dari sini. 0 sampai 6. 7 kurang 1 sama dengan 6. Untuk angka satuan, 7 kurang 2 sama dengan 5. Maka tabelnya menjadi seperti ini. Angka ratusannya 4. Ya. 4 dapat dari mana? Dari sini. Dapat 6 dari mana? Dari sini. Yang 5 dari sini. Sampai sini dikali 4 kali 6 kali 5. Oke, itu adalah tipe-tipe soal yang sering muncul terkait tentang kaidah pencacahan, permutasi kombinasi, terkait tentang soal-soal bilangan berulang dan boleh berulang dan tidak boleh berulang maksudnya. Oke, mudah bukan? Oke, selamat belajar. Silakan kalian pelajari dan silakan kita diskusikan di kelas Telegram jika ada yang tidak dipahami. Oke, see you next time. Bye.